Paru-paru Anda bisa bersih dengan melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, terapi uap atau inhalasi. Menghirup uap air panas dari terapi uap dapat membantu mengencerkan lendir-lendir yang ada di saluran pernafasan Anda. Kemudian dengan menggunakan alat inhaler ataupun dengan menggunakan uap dari air yang panas atau mendidih dengan menempelkan muka kita dan menghirupnya, itu juga akan membantu kita untuk mengencerkan dahak yang ada di saluran pernafasan. Yang kedua adalah batuk terkontrol. Batuk sendiri merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Latihan batuk terkontrol itu sangat membantu untuk kita dapat mengeluarkan benda-benda asing dan juga bisa mengencerkan dahak yang ada di saluran pernafasan. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan fungsi kapasitas paru Anda. Olahraga yang disarankan untuk meningkatkan kapasitas paru adalah dengan berenang, jalan pagi, dan juga jalan cepat. Kemudian yang keempat adalah jaga makanan dengan menggunakan makanan sehat. Menggunakan pola makanan yang sehat, terutama yang banyak antioksidan, sangat baik untuk kesehatan paru. Hindari makanan-makanan yang akan meningkatkan inflamasi di paru, yaitu seperti makanan yang bersifat berlemak dan juga bergoreng. Terakhir, hindari polusi udara dan asap rokok. Polusi udara dan asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan paru Anda. Bagi perokok diharapkan sudah bisa mulai untuk menghentikan merokoknya. Kemudian jika kita tinggal di daerah yang sangat berpolusi, jangan lupa untuk menggunakan masker, melindungi diri ketika kita keluar beraktivitas di luar. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Batias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tools yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak sih Anda ngelihat orang yang kayaknya batuk terus gitu ya? Terus batuknya tuh cenderung kayak kekering dan nggak berhenti-berhenti, udah lama banget. Dan kita tuh ngelihatnya kayak aduh, very tormented ya, tersiksa banget kayaknya itu. Terus kemudian kok berat badannya kayaknya turun drastis. Nah hati-hati, siapa tahu orang ini tuh mengalami yang namanya TB paru atau yang mungkin sering kita dengar itu namanya TBC. Wah ini satu pelajaran penting ketika masih di SD ya. Saya ingat banget tuh ya, ada gambar orang batuk-batuk nggak berhenti-berhenti dan lain sebagainya. Nah apa itu TB paru, apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang kita bahas hari ini, cegah perburukan TB paru. Jadi kalau bisa jangan sampai, kalaupun ada yang sedang mengalami TB paru, jangan sampai terjadi perburukan, harus segera diobati. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar paru-paru. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati, ada Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Maria. Selamat pagi, apa Mas kabar? Raden. Baik, Mas gimana kabarnya? Baik juga, hari ini cantik banget. Terima nih. kasih. Dok, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan paru, yaitu TB paru. Dan kayaknya sekarang juga lagi lumayan ramai ya untuk permasalahan paru itu sendiri gitu ya. Nah kalau sebelum kita ngomongin seputar TB paru, kita bahas mitos faktanya dulu ya seputar kesehatan paru. Yang pertama, ini sering banget nih ya, terutama tanah kosan nih yang belum sempat beli AC sama belum sempat beli kasur gitu ya. Tidur di lantai. Tidur di lantai plus kipas angin. Itu katanya bisa menyebabkan paru-paru basah. Ini kan serem banget ya. Kayak itu udah template banget di masyarakat kita. Pokoknya kalau kamu tidur di lantai, pakai kipas angin full selama tidur, pasti kena paru-paru basah. Itu mitos atau fakta? Jawabannya itu mitos. Oh. Ya, jadi sebenarnya yang beredar di masyarakat kan namanya paru-paru basah ya. Yes. Atau sebenarnya kalau di medisnya sebenarnya itu adalah suatu pneumonia. Jadi pneumonia ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Jadi tidak ada infeksi kipas angin di situ. Ya. Infeksi keramik. Tapi memang ya itu bukan suatu faktor langsung ya. Cuman terkadang pasien-pasien kan juga kalau cerita mungkin kipasnya itu kebersihannya kurang dijaga saat digunakan. Itu jadi salah satu faktor resiko juga kan untuk meningkatkan penyakit paru. Kemudian tidur di lantai dengan kondisi lembab gitu kan dan dingin, terkadang juga terus-menerus bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita turun sehingga bisa batuk-batuk. Makanya orang mengkorelasikannya dengan tidur di lantai dan pakai kipas angin, tapi secara itu mitos. Mitos ya. Tapi kalau kayak kita kena paparan angin dari si kipas angin itu sendiri,
Apalagi kalau kipas anginnya kebetulan lagi rusak. Ngadepnya ke muka terus. Rusak atau gitu ya. kotor tuh? Oh, rusak dan nggak bisa kotor, goyang-goyang nggak bisa ya? goyang gitu kan. Terus kayak ngadep situ terus kotor pula itu kan, kadang-kadang kan mungkin agak malas atau lupa bersihin gitu ya. Itu dia benar-benar bisa kehirup atau gimana? Bisa dong. Dia apa kan dia berputar terus ya. Terus ada partikel yang kecil-kecil yang di udara yang kita nggak tahu, mungkin pas kita tidur ada mangapnya ya, pas posisi tidur lagi pules banget, jadi bisa ada yang masuk gitu. Kalau daya tahan tubuh kita masih bagus, harusnya kita aman. Cuman kita nggak tahu kapan pas daya tahan tubuh kita tidak baik, ya kita bisa terkena. Tapi yang menyebabkan itu adalah infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Termasuk ya mungkin satu lagi ya, ngomong paru-paru basah itu di masyarakat kita juga katanya naik motor tanpa vest atau pelindung juga bisa, enggak ya? Karena kan katanya anginnya bisa masuk. Angin. Iya, itu lebih masuk angin kayaknya ya. Itu lebih. Juga ya. Jadi jangan percaya ya, itu tidak ada hubungan dengan pneumonia atau paru-paru basah ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Masalah di paru itu selalu diawali dengan gejala klinis yang khas yaitu batuk-batuk. Nah betul nggak sih kalau paru kita bermasalah pasti awalnya itu muncul batuk-batuk? Karena kan kalau ngomongin paru pernapasan ada sesuatu gangguan pasti ya manifestasi klinisnya itu berupa batuk gitu, betul nggak atau gimana? Mitos ya sebenarnya. Jadi nggak selalu melulu harus ada batuk gitu. Walaupun memang orang kesannya kalau datang ke paru itu kalau batuk yang nggak sembuh kayak gitu ya. Tapi ada beberapa penyakit paru yang memang secara umum ada batuk ya. Tapi ada beberapa penyakit paru seperti emboli paru atau fibrosis paru. Jadi kerusakan jaringan paru yang udah lama itu biasanya dia tidak ada gejala batuk, cuman datang dengan sesak. Gitu. Jadi memang nggak harus terus batuk baru ingat datang ke dokter paru. Ya, jadi kenapa sih akhirnya ada yang sesak, ada yang batuk itu tergantung kayak nggak tahu ya, misalnya personalnya orang masing-masing atau imun sistemnya atau yang diserangnya atau ya tergantung penyakitnya masing-masing, tergantung sebabnya apa, kemudian penyakitnya apa. Jadi nggak selalu terus-menerus ada batuk seperti itu. Tapi kalau ada orang mulai batuk-batuk gitu ya, bukan batuk yang kayak batuk pilek ya, yang ke musim hujan gitu, itu batuk-batuk yang mungkin agak lama itu bisa jadi ada gangguan di paru nggak sih dok? Masih memungkinkan. Jadi sebenarnya kita batuk itu kan juga suatu sistem pertahanan tubuh ya. Kita mengeluarkan sesuatu yang memang nggak baik di tubuh. Jadi memang sebenarnya itu adalah suatu refleks kita untuk mengeluarkan sesuatu gitu. Jadi harus dilihat dulu gitu. Masih banyak. Jadi kalau cuma dibahas batuknya aja tuh banyak banget yang masih memungkinkan gitu. Tapi nggak salah juga ke dokter paru kalau batuk. Iya betul ya. Jadi untuk mengecek apakah ada masalah di parunya atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Mengi dan susah bernapas pasti ada masalah di paru. Nah ini juga nih, mengi, susah napas. Ini kan rotanya dengan ya pernapasan kita pasti hubungannya sama paru, betul nggak sih? Sebenarnya kalau ini nih ada setengah mitos, ada setengah fakta ya kalau di sini. 50-50 ya? Kalau dibilang pasti ada hubungannya sama paru, sebenarnya memang ada penyakit paru seperti bronkitis atau asma dan PPOK, dia disertai oleh mengi atau bunyi nafas yang berbunyi ya, dan juga susah bernafas. Ya, memang biasanya mereka gejala itu. Cuman ada beberapa penyakit lagi yang mungkin ada juga seperti ini, seperti penyakit jantung gitu ya, atau pasien-pasien dengan gangguan psikologis gitu ya kan. Jadi kadang suka merasa sesak dia sampai bunyi-bunyi padahal memang tidak ada masalah di parunya. Walaupun umumnya memang penyakit paru itu ada bunyi menginya kalau memang yang terkena sesuai dengan penyakitnya ya, yang di paru. Jadi kalau ini agak mitos, ada faktanya juga. Ada faktanya jadi juga maksudnya ya? tidak selalu penyakit paru, yang lain masih memungkinkan, tapi paru juga bisa dipikirkan untuk penyakit itu. Oke. Jadi mengi sama susah napas itu memang ada beberapa penyakit di paru yang gejalanya itu mengi dan susah napas, tapi tidak selalu mengi dan susah napas itu hubungan sama paru, bisa jadi beberapa penyakit lainnya gitu. Harus tetap dikonsultasikan ke dokter untuk menegakkan diagnosis bahwa ini masalah di paru atau di non paru. Ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Hanya perokok aktif yang berisiko alami gangguan di paru. Aduh tuh sekarang tuh ya, rokok berbagai jenis ya dok. Gitu, banyak banget yang akhirnya dari rokok yang konvensional sampai yang elektrik dan lain sebagainya. Nah betul nggak sih kalau untuk ngomongin gangguan di paru ini hanya berlaku untuk perokok yang aktif atau bisa jadi yang pasif-pasif gitu ya,
yang saya misal di rumah istri-istrinya yang suaminya aktif juga mereka aman, hanya suaminya saja yang berisiko atau gimana? Jelas mitos. Jadi nggak hanya perokok aktif, tapi juga perokok pasif ya. Kalau misalnya bahas masalah gangguan di paru, itu nggak juga cuma perokok gitu ya. Pekerja-pekerja pabrik yang terpapar sama udara, walaupun dia tidak merokok gitu kan, itu juga mempunyai suatu faktor risiko untuk terkena penyakit paru seperti itu. Kemudian orang-orang dengan komorbid seperti diabetes mellitus, kemudian HIV/AIDS, itu juga banyak yang berdekatan dengan penyakit paru, walaupun dia tidak merokok. Ya, kemudian lansia, ya, lansia dengan daya tahan tubuh yang turun, ya kan, dan biasanya mostly mereka hanya tiduran biasanya, itu betul. sangat meningkatkan infeksi paru walaupun tidak merokok. Ya, jadi nggak hanya perokok aktif, ya, pasien saya nggak cuma perokok aktif, banyak jadinya, jadi itu mitos. Mitos ya. Oke, kita Walaupun merokok tidak boleh ya. dan tetap intinya merokok itu tidak boleh karena bisa mengganggu kesehatan dan mengganggu dompet Anda ya. Kesehatan paru sama kesehatan dompet beda-beda tipis ya, jadi harus berhati-hati. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Jika paru sudah rusak, itu makanya nggak bisa deh disembuhin gitu ya. Makanya kita harus benar-benar menjaga, betul nggak sih? Ini fakta, tapi kita lihat dulu kerusakannya seperti apa. Jika kerusakannya sudah menjadi kayak jaringan parut dan besar dan berat ya, seperti fibrosis di paru, itu memang tidak akan kembali sempurna, jadi tidak bisa kembali lagi gitu ya. Kayak kulit bopeng gitu ya, kalau misalnya dijerawat gitu. Sama juga dengan jaringan paru yang tadinya mulus, ketika dia sudah ada jaringan parutnya, dia tidak akan bisa kembali sempurna lagi. Tapi ada beberapa penyakit juga yang masih ringan, seperti infeksi TB yang masih dan cepat ditangani, itu bisa sembuh total. Jadi tidak ada kerusakan yang lama. Jadi semua itu tergantung kepada penyakitnya separah apa dan bagian mana yang kena seperti itu. Nah itu ya, jadi harus diketahui dulu kerusakannya seperti apa ya. Oke, terima kasih Dr. Maria sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin TB paru ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana caranya supaya TB paru ini tidak semakin memburuk. Yang lebih penting adalah sebenarnya jangan sampai kena TB paru, upaya pencegahan dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, monggo silahkan tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, TB paru. Kita dari TB-nya dulu ya. Ini sama yang kayak dulu waktu saya belajar IPA nggak sih di SD ya? Apa belajar IPA? Tuberkulosis gitu. Iya betul. Mungkin dulu kenalnya TBC kali ya. Nah kalau khusus ke parunya nanti kita TB-nya dulu itu ya. TB itu sendiri satu penyakit atau nama bakteri kah, atau nama virus kah, nama penyakit kah, atau nama apa gitu dok? Oke, sebenarnya sekarang termnya udah balik ke TBC lagi. Oh gitu? Ya, jadi dulu tuh memang awalnya TBC. Tapi zaman dulu kan TBC tuh kayaknya penyakitnya menyeramkan ya. Kayak curse gitu. Ya, kayak penyakit-penyakit kusta zaman dulu. Jadi orang-orang tuh takut untuk didiagnosis TBC, sehingga akhirnya kita mau coba untuk mengganti, kita coba ubah jadi TB, jadi C-nya dihilangin gitu. Tapi ternyata setelah berjalan orang jadi awareness-nya lebih kurang karena dipikir bukan penyakit yang TBC. Akhirnya kita sekarang balikin lagi term itu ke TBC. Jadi ya kita langsung kalau edukasi pasien ya udah Bapak Ibu kena penyakit TBC gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke term itu sekarang. Ya memang TBC itu adalah tuberkulosis, itu suatu penyakit paru, penyakit infeksi paru yang menular disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Nah itu tuh si bakterinya itu ada di mana sih dok sampai orang itu bisa tertular gitu atau bisa mengalami TBC? Oke, bakterinya itu pasti ada di pasien-pasien yang dengan TB aktif ya kan. Ya apalagi yang tak diobatin, pasti dia sangat aktif tuh ya. Kemudian dia bisa tertular ketika kita bersin atau kita ngobrol dari droplet ya, muncratan-muncratan, kemudian dia bisa bertahan nih di udara, di airborne. Apalagi di tempat-tempat lembab itu bisa bertahan sampai 4 jam.
Jadi kalau ada orang yang bersin di situ dan kebetulan dia tidak menutup dan kebetulan juga ternyata dia punya kuman TB di dalam tubuhnya yang dia tidak tahu, kemudian dia pergi dari ruangan tuh dan ruangannya lembab ya, nggak ada pertukaran udara, itu masih bisa bertebangan ya. Misalnya kita datang di situ, terus kita menghirup, ya kita bisa terkena. Bisa kemasukannya juga. Jadi memang tidak bisa terlihat gitu loh secara kasat mata. Nah tadi kan bisa jadi ada orang tertular si TB ini sendiri gara-gara ada orang dengan TB aktif gitu ya. Nah si orang yang sebagai carrier-nya ini, penularnya gitu, itu dia tahu nggak kalau dia itu TB-nya aktif atau gimana? Nah ini, jadi sekarang ini jadi masalah juga ya. Terkadang ada orang yang denial juga ya. Jadi dia karena tahu, misalnya pun kalau dia tahu, harusnya dia membatasi dirinya dengan menggunakan masker, ya kan. Kemudian terkadang juga banyak yang kita temui ya memang tidak tahu kalau dia menjadi orang pembawa gitu loh. Aktif walaupun ada gejala mungkin tidak memeriksakan. Jadi hanya dianggap batuk-batuk biasa gitu. Tapi biasanya kalau udah agak lama sampai berat badannya turunnya lumayan berat gitu, lumayan banyak. Kemudian kok udah nggak enak engap-engapan gitu atau ada batuk darah. Biasanya kan orang agak panik tuh kalau batuk darah ya. Ini apa kena pelet atau gimana ya, orang tuh mikirnya gitu. Terus datang ke saya biasanya fotonya udah lumayan rame, udah lumayan jelek lah istilahnya kalau kita bilang gitu. Padahal kita nggak tahu nih berarti dia sudah berapa lama kan terkena ini dan sudah berapa banyak orang yang mungkin bisa terinfeksi dari pasien-pasien ini. Makanya memang. Oke, sebelum ke orang yang tertularnya, orang dengan pembawa atau TB aktif ini sendiri, berarti kan nggak tahu ini antara sadar nggak sadar mereka, sebenarnya mereka ada gejala klinis yang mereka rasakan sendiri nggak sih sebelum akhirnya mungkin dirasakan sama yang tertular gitu dok? Pasti ada gejala klinisnya gitu kan. Yang pertama adalah dulu tuh definisinya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Tapi sekarang kita udah memperluas ya karena kayak kasus TB banyak banget. Jadi kita lebih harus proaktif gitu. Jadi semua jenis batuk yang sudah lebih dari 2 minggu itu tetap kita harus pikirkan sebuah TBC. Ya, either itu batuk kering atau itu batuk berdahak gitu, ataupun itu batuk yang hilang timbul kayak cuman kayak gitu ya, yang kadang hilang timbul tapi durasinya lebih dari 2 minggu, tetap bisa kita pikirkan itu adalah sebuah tuberkulosis. Salah satunya itu ya, memang batuk yang durasinya lebih dari 2 minggu ya. Jenis batuk apa aja? Batuk kering, batuk berdahak ya. Terkadang ada juga disertai dengan batuk berdarah ya. Batuk berdarah ini juga bisa kita pikirkan sebagai tuberkulosis walaupun tidak semua. Cuman itu salah satu early warning sign-nya juga. Kemudian adalah demam sumeng-sumeng kalau kata orang Jawa ya, sumer-sumer. Jadi greges. Ya, jadi rasanya tuh demam tapi biasanya khas di sore atau ke malam hari di situ. Cuman perasaannya aja. Tapi kalau dicek suhunya sebenarnya normal. Jadi itu. Jadi kayak demam, ya itu greges-greges, perasaan badannya itu demam. Padahal ternyata kalau diukur normal gitu. Kemudian kadang disertai juga keringat dingin malam hari tanpa aktivitas ya. Jadi dia tidak beraktivitas, maksudnya istirahat, kemudian juga menggunakan AC atau kipas. Tapi kok bangun-bangun biasanya bajunya basah. Biasanya saya nanya pasien gitu, bajunya suka basah nggak kalau tidur, bangun tidur gitu, walaupun pakai AC atau pakai kipas. Itu juga salah satu bisa gejala yang mengarah ke TB gitu. Kemudian berat badan turun tanpa sebab yang kita ketahui. Jadi ya kalau memang dia diet turun kan wajar ya berat badannya. Gitu. Ataupun dia ada penyakit-penyakit gula gitu kan, kita juga masih memungkinkan wajar. Tapi ini makannya bagus gitu kan, sesuai seperti biasa, tapi kok makin turun ya itu juga perlu kita perhatikan gitu. Masih memungkinkan juga ke arah TB. Jadi beberapa poin-poin gejala tadi itu bisa dipikirkan ke arah TB juga, walaupun belum tentu juga ya. Oke, dok, misal dari beberapa gejala klinis tadi itu mungkin ada beberapa yang beratnya di masyarakat kita itu kayak nyaru ya dengan penyakit yang lain, sehingga orang tuh kadang nggak ngeh bahwa sebelum akhirnya kalau udah periksa ke dokter sih pasti udah tahu ya, cuma kadang-kadang tuh nggak ngerti sih, antara nggak tahu atau akhirnya mereka denial gitu ya. Yang kalau kayak semisal batuk gitu ya, oh dok ini kan memang lagi musim hujan gitu, sehingga batuknya pun tadi ya dari yang berdahak terus kemudian kering pun sekarang udah termasuk dan lain sebagainya, bahkan yang hilang timbul. Nah batuk itu kan
gimana ya, agak susah kalau orang itu kayak batuknya ini antara batuk yang bapil gitu yang biasa atau batuknya itu dia menuju ke TBC gitu dok. Sehingga kayak oke lah dari durasi waktunya bisa jadi lebih dari 2 minggu gitu ya. Bahkan yang hilang timbul itu lebih membingungkan lagi gitu ya di masyarakat kita gitu ya. Itu bisa nggak ada yang spesifik banget dari si TBC ini sendiri ketika munculnya dalam bentuk batuk? Dalam artian gini, batuknya tuh batuk yang seperti biasa atau batuknya itu beda gitu? Nggak, jadi kuman TB ini juga dia the great imitator. Jadi dia tuh bisa menyerupai, iya makanya dari ini tuh udah ada dari tahun 1800 sampai sekarang masih loh, jadi masalah ya kan. Jadi ya kenapa? Karena memang kumannya ini apa ya, kita bilang cerdas tapi nakal gitu ya, susah untuk kita ingat. Sehingga makanya definisi batuk berdahak tadi itu sudah kita hilangkan. Jadi intinya adalah meningkatkan early warning kita atau meningkatkan ketajaman kita untuk mendiagnosis pasien. Jadi pokoknya segala jenis batuk kalau sudah lebih dari 2 minggu saya rasa ada tempat untuk periksa ke dokter. Walaupun tidak dokter paru atau dokter umum, biar kita lihat dulu, diobati dulu mungkin secara infeksi paru biasa ya kan. Kalau misalnya nanti setelah diobati memang pun tidak terasa ada perubahan, yaitu bisa tetap kita lakukan lagi pemeriksaan seperti foto ronsen seperti itu. Atau kalau memang dahaknya keluar ya kita cek dahak. Seperti itu. Jadi kalau untuk ditanya batuk apa yang spesifik itu tidak ada. Ya, karena batuk berdahak aja udah kita hilangkan, harus batuk ya, jenis batuk. Memang sekarang juga kalau orang batuk tuh kerasanya lebih lama ya, karena kayak nggak zaman dulu tuh kan kita kalau batuk tuh bisa hilang tanpa obat 3-5 hari gitu. Betul. Sekarang memang semua rata-rata pasien saya datang ke saya juga keluhannya batuk yang pasti udah lebih dari 2 minggu gitu. Jadi ya memang itu judgmental dokter parunya sih. Jadi nanti dilihat dari anamnesisnya, pemeriksaan fisik sampai foto ronsennya. Ya, kita kira ini mengarah ke TB atau bukan. Ya memang agak sulit ya. Jadi ya intinya sih kalau memang ada batuk yang dirasa mengganggu dan terus menerus, itu ada tempat untuk kita memeriksakan ke pusat kesehatan. Pusat kesehatan ya, untuk memeriksakan kayak udah 2 minggu pasti juga selain berpikir aduh ini menuju ke TBC atau enggak, itu pasti nggak nyaman ya dok ya. Karena kan batuk itu sebenarnya kan nggak nyaman. Meskipun batuk itu mungkin secara tadi dokter Maria sampaikan upaya tubuh kita untuk mengeluarkan benda-benda asing dalam tubuh kita. Tapi ketika terjadi 2 minggu entah berdahak atau kering itu pasti nggak nyaman dan harus segera diperiksakan ke dokter ya. Entah itu TB paru ataupun batuk biasa tetap nggak nyaman ya dok ya. Harus tetap diperiksakan. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana mencegah perburukan TB paru atau TBC. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, lanjut lagi. Tadi itu kalau kita ngomongin bakteri gitu ya, entah dia bakteri atau virus dan lain sebagainya, itu ada beberapa penyakit yang dia itu masa penularannya itu bisa terjadi dalam berapa lama gitu setelah dia berinteraksi deh gitu sama orang yang si carrier-nya ini sendiri gitu. Karena kan kita harus lihat kadang kita harus tahu kayak zaman Covid kemarin deh gitu ya, kayak kemarin interaksi sama siapa? Oh ternyata dia positif gitu kan. Nah kalau untuk TBC ini sendiri dia ada masa penularannya, terinfeksinya itu berapa lama dok? Masa penularan sampai dia terinfeksi dan mengeluarkan gejala ya, berarti itu bisa minggu atau per bulan. Ya bisa mingguan atau bulanan, tergantung daya tahan tubuh masing-masing orang gitu. Kalau memang pas momen itu mungkin orang tersebut daya tahan tubuhnya sedang ngedrop gitu, kemudian kumannya yang masuk lumayan banyak dan aktif-aktifnya, ya itu bisa mungkin dalam hitungan minggu bisa sudah terasa seperti itu. Tapi kalau memang daya tahan tubuhnya bagus gitu kan, jadi kumannya itu bakterinya itu diem aja di tubuh atau kita sebut TB laten. Ya, jadi dia bukan TB aktif, cuman kita tahu ada kumannya di dalam tubuh kita dan itu bisa kita periksa gitu. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa cegah juga supaya gimana kuman tersebut yang ada di tubuh kita itu tidak
menjadi aktif gitu loh. Selain menjaga daya tahan tubuh, ada juga beberapa obat pencegahan. Ya, itu nanti buat untuk pencegahan ya. Jadi kalau memang sudah aktif ya nanti untuk pengobatan berarti seperti itu. Sebenarnya dia tuh kalau si kumannya ini masuk ke dalam tubuh, tadi kan dokter menyampaikan tergantung imun sistemnya gitu ya. Kalau dia imun sistemnya bagus, dia akan jadi TB laten gitu ya, kayak ready to fight gitu ya. Nah berarti kalau ada once ya, namanya imun sistem orang kan pasti ups and down ya dok ya, maksudnya fluktuatif gitu. Ketika dia lagi bagus-bagusnya imun sistem, dia akan laten terus. Ketika sekalinya drop, dia bisa langsung menyerang atau gimana? Iya, dia bisa langsung aktif gitu. Jadi kayak kita punya kita anggap aja daya tahan tubuh kita tuh kayak tentara di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau pas lagi kita ngedrop, tentara-tentara yang keluar itu kan juga tidak begitu banyak ya. Ya kemudian kalau pas posisi seperti itu, kemudian kumannya ini bisa aktif dan tentara kita yang mencoba untuk melawannya juga berkurang, ya bisa kayak kalau kita perang bisa diambil alih akhirnya sama kuman tersebut. Kudeta. Jadi memang pentingnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah itu dia ya. Nah dengan kondisi seperti itu, kan tadi dokter juga sempat menyebutkan ada beberapa penyakit yang hubungannya dengan daya tahan tubuh ya gitu. Nah hanya orang-orang ini saja yang berisiko atau mungkin ada beberapa golongan atau kategori orang lain yang berisiko, entah dari mungkin jenis kelamin, range usia, atau komorbid tertentu, atau dengan kondisi-kondisi yang lain, sehingga akhirnya mereka ini lebih rentan mengalami atau tertular TBC? Ya, memang ada beberapa yang memiliki faktor resiko untuk lebih terkena TB ya. Kalau untuk jenis kelamin sih tidak ada ya, memang usia. Jadi di atas lansia, di atas 65 tahun dan anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi anak-anak juga beresiko ya. Jadi itu salah satu pasien-pasien yang memiliki resiko bisa terkena TB. Kemudian pasien-pasien yang walaupun tidak lansia ya, masih umur muda, tapi kalau memiliki faktor resiko seperti atau ada underlying disease seperti diabetes, apalagi tidak terkontrol diabetesnya. Kemudian nomor 1 saya lupa, HIV AIDS ya. Ini juga menjadi faktor resiko yang besar untuk bisa terjadinya suatu infeksi paru khususnya tuberkulosis. Seperti itu. Kemudian orang-orang yang biasanya tinggal barengan ya, jadi biasanya di lapas ya, karena kita kan tempatnya kan dengan orang yang banyak, kemudian juga kelembapannya juga tinggi, kemudian orang-orang yang biasanya di lapas atau kan sering kita dengar ya, atau di pesantren biasanya itu juga, karena kalau ada yang satu dan kita tidak terdeteksi masih memungkinkan kan, karena kan interaksinya besar ya. Biasanya sih tempat-tempat seperti itu juga memiliki faktor resiko. Nah kalau untuk beberapa penyakit yang sebenarnya kan gini, itu bisa terkontrol kalau orangnya memang komit ya, let's say kayak diabetes. Entah dengan modifikasi lifestyle atau mereka minum obat diabetes, itu kan akan mengontrol gula darah. Atau orang dengan HIV AIDS, mereka kan ada terapi ARV. Atau mungkin kalau untuk yang di lapas dan lain sebagainya, nggak ngerti ya, saya kan nggak tahu nih kondisinya. Maksudnya di dalam itu ada yang bersih atau ada yang kurang bersih seperti itu. Itu dengan terapi atau pengobatan atau dengan menjaga PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat itu sendiri, itu bisa meminimalkan nggak? Maksudnya kayak oke, mereka memang punya komorbid dengan yang menyerang imun sistem mereka, imunodefisiensi ya gitu. Tapi bisa diminimal dengan ya tadi minum obatnya atau terapinya gitu dong. Betul, jadi ini kan memang hanya faktor resiko ya, jadi tidak pasti setiap orang yang DM itu terkena tuberkulosis atau setiap orang yang dengan HIV AIDS terkena tuberkulosis, tapi memang dia memiliki faktor resiko yang lebih daripada yang tidak terkena. Jadi kalau gulanya terkontrol, kemudian minum ARV-nya juga bagus, kemudian PHBS-nya juga bagus, dia rutin pakai masker, terus juga ya menjaga lingkungan sekitar juga, ya saya rasa juga itu salah satu bentuk supaya tidak terkena. Jadi kan harusnya dengan orang yang tahu dia punya faktor resiko lebih, biasanya usahanya akan lebih supaya tidak terkena kan. Effortnya lebih ya dok. Iya. Biasanya lebih bisa menjaga mereka ya, harusnya ya. Justru sama gitu. orang yang tidak ada apa-apa biasanya nganggap enteng ya jatuhnya ya. Betul, gitu. Jadi jangan menganggap enteng bahwa tidak ada komorbid tertentu terus jumawa bahwa saya sehat gitu ya. Jadi harus semuanya, tidak memandang bulu, harus jaga kesehatan. Kalau untuk kayak anak-anak di bawah 5 tahun atau lansia di atas 65 tahun, kita tahu lah itu kategori orang yang memang rentan gitu. Karena anak-anak imun sistem belum terbentuk sempurna, lansia imun sistemnya sudah menurun karena proses aging ataupun degeneratif. Nah, ketika ada anak lansia ataupun orang-orang dengan
tadi ya beberapa kondisi kesehatan tertentu itu ketika muncul gejalanya sama semuanya gejalanya atau beda-beda atau gimana? Semuanya rata-rata sama ya kalau untuk TB ini gitu. Jadi kalau anak-anak memang agak susah kalau anak-anak yang agak tricky ya. Karena anak-anak apalagi kalau yang masih bayi itu ya kan, apalagi kalau yang masih bayi yang masih belum bisa ngomong, belum bisa mengutarakan memang kadang agak tricky ya. Jadi biasanya sih kalau saya apalagi kalau di sekitar anak itu memang sudah ada yang terkena, jadi kan biasanya kita screening tuh. Misalnya saya punya pasien yang saya temukan TB, saya screening bapak punya anak atau enggak, ya kan kita lihat. Kemudian biasanya kita arahkan untuk tetap diperiksakan ya anak tersebut. Kalau mau lihat khasnya kalau anak kecil tuh biasanya saya selalu bilang ke pasien kalau makannya bagus, tapi dalam 3 bulan tidak terjadi kenaikan berat badan, itu kita perlu waspada. Ya mungkin kalau batuk kadang agak anak kecil kan kadang suka masih apa ini pneumonia atau ini TB seperti itu. Jadi terkadang sih saya biasanya lihatnya seperti itu. Kalau yang masih belum bisa kita inikan ya, yang belum bisa kita tanya, belum bisa kita olah pasiennya belum masih kecil banget. Biasanya sih itu kadang-kadang saya bilang ke pasien-pasien saya nanti coba diperhatikan gitu kan. Pasti kan setiap bulan dibawa ke posyandu untuk ditimbang. Mereka kan punya buku pink itu ya. Ya kalau memang dan faktor lain sudah disingkirkan ya. Maksudnya kok tidak naik berat badan tuh sudah tidak ada faktor lain yang maksudnya makannya memang bagus, ininya bagus. Ya itu bisa kita pikirkan apakah ada suatu infeksi TB di situ. Nah, terus kalau untuk misal ada ibu yang menyusui dan didiagnosis TBC, boleh menyusui anaknya nggak dong? Boleh. Oh, tidak akan terjadi penularan dari ASI kah? Oh tidak. Dia penularan hanya melalui airborne. Tapi kalau kita nyusu ya terkadang kan bisa ya. Jadi kalau ibunya sih saya biasanya suruh pakai masker gitu. Karena menyusu kan pelengketan juga ya deket. Ya sangat memungkinkan bisa terjadi juga sih karena kan tidak terlihat karena di udara juga gitu. Tapi kalau secara ASI tidak. Secara ASI tidak ya? Tidak. Apalagi kalau sekarang tuh anak-anak sering bermain sama teman-temannya, sesama anak-anak, semisal dia ada carrier, dia bisa gini dong, semisal ada carrier nih, terus anak-anak ini kena airborne-nya gitu, atau dropletnya, terus si anak ini belum infected nih ya, belum terinfeksi, dia main sama temen yang lain, itu bisa nyebar juga nggak? Ya kalau misalnya dulu kan bilangnya kalau anak itu tidak menyebarkan ya, kalau anak yang terkena TB. Sebenarnya masih memungkinkan tapi walaupun kecil ya. Karena mungkin kumannya juga masih tidak terlalu banyak yang dewasa gitu. Jadi biasanya kalau untuk pasien anak lebih untuk penularannya kita lebih nggak terlalu mengkhawatirkan walaupun masih memungkinkan juga. Kalau bayi kan juga dia pun keras-kerasnya bersin juga kan tidak terlalu seperti kan nggak seperti orang dewasa yang bisa dengan kecepatan dan menyebarkan kemana-mana gitu. Memang dulu kan ada yang bilang kalau anak itu jarang menularkan, tapi sebenarnya bisa ya walaupun kecil sekali kemungkinan. Itu yang pentingnya untuk orang tua mengawasi anaknya dan orang tua juga orang dewasa khususnya untuk mengetahui kalau lagi batuk ya dijagalah ya. Atau pakai masker atau tutupi gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cegah perburukan TBC atau TB paru. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.itv. Nah, kita masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, sekarang kalau untuk menegakkan diagnosis itu hanya sekadar orang batuk-batuk gitu ya. Kan sekarang gini, banyak tuh orang kalau udah ngedrop baru ke dokter gitu ya. Nah, ketika di awal-awal orang ini punya faktor risiko tadi disebutkan dengan kondisi ini dan lain sebagainya. Nah, untuk memeriksakannya itu biasanya untuk menegakkan diagnosis gimana dok? Oke, biasanya kalau memang gold diagnostik standar dari TB itu adalah dengan pemeriksaan sputum ya.
TB paru ya ini tapi kita bilang. Jadi kita bisa cek dahaknya, ya, apakah ditemukan di situ ada kumannya, seberapa banyak, kemudian apakah kuman tersebut masih sensitif dengan obat TB itu bisa kita tahu. Ya namanya tes cepat molekuler atau TCM atau Gen Expert lah sekarang. Atau bisa juga dengan BTA kalau pernah dengar bakteri tahan asam. Itu juga bisa membantu kita untuk mendiagnostik TB karena benar berarti ditemukan bakterinya ya dari sputumnya. Tapi memang kan nggak semua orang bisa keluarin dahak ya. Jadi susah juga. Kadang udah kita coba dengan menggunakan induksi sputum. Induksi sputum itu kita coba uap ya dengan NaCl. Jadi berusaha untuk merangsang kemudian dengan obat-obat mukolitik gitu. Atau kadang-kadang saya suka suruh pasien kan biasanya kan itu dahak pagi yang dicek ya. Pagi-pagi itu sebelum biasanya karena pagi hari bangun tidur tuh biasanya paling banyak tuh dahak ngumpul kan. Kadang-kadang suka ngerasa kan. Betul. Atau kadang saya suka bilang tekniknya minum teh manis anget gitu ya, tapi yang manis kadang kan suka bikin gatel tuh jadi kalau pagi-pagi. Jadi salah satu beberapa usahanya seperti itu. Tapi kadang juga ada sama sekali tidak bisa keluar gitu ya kan, tidak bisa keluar kita periksakan terus gimana, masa kita tapi gejala yang lain tuh mirip ya, maksudnya ada demam sumber-sumber, berat badan turun gitu ya, kita bisa lihat berdasarkan radiologisnya. Jadi dari gambaran foto ronsennya apakah mengarah ke TB atau tidak. Walaupun tidak ditemukan ada bakteri, ketika klinisnya sangat mengarah ke TB, kemudian foto ronsennya juga kuat ya, itu bisa kita tetap terapi. Cuman tetap kita kejar bisa cek dahaknya, itu tetap nomor satu. Tetap nomor satunya ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok, kita bacakan ya. Ini dari Pak Adi. Dok, agak panjang nih dok. Dok ada nggak ya tanda TB paru itu benar-benar sembuh? Saya disiplin minum obat selama 6 bulan dan rutin kontrol. Tapi kalau naik tangga dikit masih ngos-ngosan dan berat badan bisa gemuk lagi nggak setelah sembuh? Oh, berarti pernah ada TB paru nih dok, setelah 6 bulan rutin itu masih naik tangga tuh ngos-ngosan dan kayaknya berat badannya turun, bisa naik lagi nggak? Nah itu gimana dok? Oh iya, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya jadi kan tadi TB itu gejalanya kan ada gejala respiratif sama sistemik ya, berat badan turun, kemudian keringat dingin malam hari. Seharusnya dengan pengobatan 6 bulan itu semua gejala akan perbaikan. Jadi berat badannya salah satu yang kita lihat evaluasinya, evaluasi pengobatan kan lumayan lama ya. Evaluasinya salah satunya itu berat badannya naik atau tidak, demamnya hilang atau tidak, batuknya berkurang atau tidak. Jadi selama pengobatan sih seharusnya ada perkembangan dari berat badan ya Pak Adi gitu. Kemudian untuk sudah rutin ya, untuk sudah rutin minum 6 bulan, naik tangga masih ngos-ngosan ya. Jadi memang ini kita lihat dulu lagi. Kadang-kadang ada beberapa gambaran TB yang foto ronsennya memang dia udah jadi jaringan parut, jadi ada sedikit fibrosisnya. Jadi kadang fungsi parunya juga akan lebih berkurang gitu. Cuman itu nanti bisa dikontrolkan ke dokter parunya ya, ataukah Bapak ada underlying disease lain gitu. Lihat usianya juga, apa merokok atau tidak ya, atau ada PPOK-nya ya kan. Jadi atau ada jantungnya, ya itu juga masih memungkinkan. Tapi biasanya sih kalau pasien yang sudah pengobatan 6 bulan dan sesuai dosis, kemudian tidak pernah putus ya, benar-benar harusnya sih secara klinis dari berat badan, dari gejala itu akan perbaikan. Dan setelah sembuh pasti berat badannya bisa naik lagi dong. Oke. Nah, apa sih dok biasanya yang di toraksnya itu gitu ya, itu bisa ketahuan gak sih di paru-parunya itu ada bercak-bercak, kayaknya kalau nggak salah saya pernah baca kayak ada putih-putih gitu kalau bekas TB. Atau kita sebutnya infiltrat. Jadi kalau saya sih bilang ke pasien kayak kasih lihat kayak ada awan-awannya gitu, dan khasnya biasanya lebih ke bagian atas. Jadi kayak paru kita dia di bagian atasnya kanan kiri karena itu yang paling banyak oksigennya. Jadi biasanya memang lebih rame di situ gambarannya. Jadi kayak gambaran awan-awan gitu. Itu menandakan kerusakan di paru atau gimana dok? Itu menandakan infeksi, ya kan. Kemudian nanti kan kita evaluasi lagi gitu. Jadi itu menandakan infeksi paru. Jadi harusnya sih dengan pengobatan yang baik, kalau itu memang benar-benar TB ya, itu pasti akan lama-lama akan baik, akan bersih lah istilahnya. Seperti itu. Itu berarti nanti ketika di toraks lagi ke depannya masih ada bercak-bercak itu atau enggak dok? Harusnya sudah mulai berkurang ya, dengan evaluasi itu pasti akan lebih berkurang. Kalaupun sudah klinisnya bagus nih ya kan, kemudian yang lain-lain oke, fotonya masih ada bercak, itu kadang
tergantung penilaian dokternya juga. Apakah perlu dilanjutkan lagi, ditambah lagi, perpanjang lagi, atau memang merasa sudah oke. Jadi ya balik lagi, kalau memang kerusakannya sudah berat, kadang-kadang tidak bisa mungkin bersih 100% kan juga tidak mungkin ya. Tapi kalau sudah ada perbaikan, harusnya sih sudah oke pasiennya. Kalau ada kelainan ngos-ngosan tadi juga mungkin bisa dipikirkan ada penyakit yang lain atau tidak. Itu bisa ya sambil dievaluasi ke dokter parunya lah. Kita juga harus tahu, maksudnya sebelum ini juga underlying disease-nya mungkin ada riwayat asma dan lain sebagainya yang bikin lumayan ngos-ngosan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Adi dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, cegah perburukan TBC atau TB paru. Masih bersama dengan Dr. Maria Dewi Kathleen SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, dok, misal orang ini sudah terdiagnosis ya tadi bahwa Pak, Bu, Anda mengalami TBC atau TB paru gitu ya. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri dia hanya ada satu macam atau berbeda-beda? Dalam artian gini, anak-anak, dewasa, lansia, atau orang dengan underlying disease itu akan beda treatment atau gimana? Yang membedakan itu adalah TB-nya ini adalah TB sensitif obat atau resisten obat. Ya, jadi sekarang ada yang udah resisten juga. Jadi kalau itu obatnya memang sudah beda dengan TB yang sensitif obat. Cuman mungkin yang kita bahas yang masih banyak kita temui yang sensitif obat ya. Kalau sensitif obat sebenarnya dari anak kecil sampai dewasa itu sama. Jadi minimal 6 bulan pengobatan dengan 2 bulan di awal itu adalah fase tahap awal terdiri dari 4 antibiotik ya. Nanti itu disesuaikan dengan berat badan. Ya, kemudian lanjutan dari 3 bulan sampai 6 bulan minimal itu nanti dengan 2 antibiotik. Ya, jadi pengobatannya seperti itu. Cuman kalau untuk TB yang resisten obat itu nanti beda lagi obatnya dan pengobatannya lebih panjang, biasanya 18 sampai 24 bulan. 2 tahun? Ya. Oke, itu daily basis ya berarti ya? Harian minumnya atau gimana? Tapi sekarang sih udah ada yang short ya, udah ada yang, cuman obatnya ada sih di Indonesia yang 6 bulan juga, sekarang udah mulai dikembangkan yang 6 bulan. Tapi ya kadang masih lebih panjang juga ya. Itu yang resist ya maksudnya? Yang resisten, tapi kalau yang sensitif semua masih sama kok. Semua masih sama. Nah, selama katakanlah yang sensitif ya, selama 2 bulan di awal, terus bulan ketiga sampai bulan ke-6, dia ada evaluasi gitu nggak sih untuk mengetahuinya atau gimana? Maksudnya evaluasinya per bulan atau per 2 bulan, setelah 2 bulan habis itu langsung lanjut lagi yang kedua setelah 6 bulan atau gimana? Kalau evaluasi secara klinis kita bisa evaluasi setiap bulan ya. Kita lihat dari gejalanya bagaimana, berkurang atau tidak. Kemudian ya itu tadi berat badannya apakah naik atau tidak. Ya harusnya harapan kita berat badannya akan naik ya, bertambah. Kemudian kalau untuk evaluasi secara evaluasi laborat yaitu dahak dan juga foto ronsen biasanya kita lakukan di bulan akhir pengobatan bulan kedua, kelima dan keenam. Jadi nggak setiap bulan kalau yang cek dahak sama cek ronsen gitu. Jadi bulan kedua, akhir bulan kedua, bulan kelima sama akhir pengobatan bulan ke-6. Selain berat badan yang naik, dia ada nggak indikator yang lain untuk menyatakan bahwa orang itu getting better dari TBC-nya? Pasti jelas dari kalau kita lihat pasien aja pasti kalau dia udah baik kan auranya juga beda ya kalau kita jadi dokter. Kelihatan berbeda, lebih segar gitu memang. Tapi itu memang subjektif ya. Tapi secara objektif pasti dari pasiennya gejalanya pasti lebih berkurang, batuknya berkurang. Yang tadinya ada batuk darah sekarang udah nggak ada batuk darah seperti itu. Kemudian demamnya juga sudah tidak ada. Terus keringat dingin malam hari sudah tidak ada. And then pas kita periksa berat badan juga naik gitu. Kemudian pasti kalau saya jadi dokter, saya juga akan periksa fisik ya kan. Jadi dari pemeriksaan fisiknya juga sudah perbaikan. Yang tadinya mungkin ada bunyi nafas yang lain seperti rongki, ini sekarang sudah berkurang. Ya, atau sudah tidak ada. Itu biasanya sih kita evaluasi seperti itu. Kemudian kita juga evaluasi efek samping. Jadi ada beberapa. Efek samping dari obat atau? Ya, jadi obat. Kita satu obat antibiotik aja efek sampingnya suka banyak ya. Gimana pasien-pasien TB yang minum 4 sekali. Jadi memang efek sampingnya juga ada. Memang nggak semua, tapi bisa menimbulkan efek samping ya. Yang paling rendah biasanya atau yang ringan biasanya mual muntah. Itu udah hari-hari biasa ya pasien mual muntah tuh bisa dirasakan karena gastrointestinalnya juga
efek samping dari obatnya. Kemudian terkadang gatel. Ada juga yang efek sampingnya gatel, sampai terkadang yang berat itu yaitu kuning badannya semua, jadi peningkatan OTPT ya, sampai yang mual muntah yang berat. Kemudian kalau gatel tuh bisa sampai melepuh badannya tuh bisa. Saya pernah punya pasien kayak gitu, bisa. Jadi memang saat kita mengobati pasien, saya juga mengedukasi tentang efek sampingnya. Jadi supaya nggak kaget gitu kan, memang ada efek sampingnya. Tapi nggak semua loh. Jadi ada yang enggak, ada yang iya gitu. Ada juga yang udah 3 minggu baru muncul mualnya. Ada yang di awal muncul tapi setelah itu udah enggak. Jadi memang beda-beda ya, bawaan individu masing-masing lah ya untuk ini. Individualis banget ya, berarti kayak beda-beda setiap orang. Nah, perbedaan itu tuh apa yang membedakan dok? Maksudnya kayak apakah gara-gara riwayat atau mereka punya komorbid tertentu atau dari genetik tubuhnya atau apa? Kita nggak bisa bilang, itu memang badannya masing-masing yang ini. Jadi tapi memang secara umum kita tahu ada efek sampingnya, jadi kita jelaskan ke pasien. Yang lebih lucu malah udah jelas nih saya efek sampingnya gitu kan. Banyak tiba-tiba datang kontrol ke saya, dok saya nggak ada ngerasa efek samping yang dokter bilang sama sekali. Apakah obatnya itu manjur? Jadi takutnya seperti itu kan. Betul. Ya justru saya bilang, Pak harusnya kita bersyukur ya. Bersyukur kalau Bapak itu tidak ada efek samping ya kan. Ya jadi bukan berarti Bapak, kan yang penting kita pastikan Bapak beneran minum kan obatnya. Dilihat sama istri, kalau dia bawa istri ya, dilihat sama ibu kan, diminum tiap hari. Iya dok, tapi saya tuh jadi bingung karena kok saya nggak ada gatel, nggak ada mual, nggak ada muntah gitu. Ya justru Bapak tuh bagus ya kan, saya bilang gitu. Jadi kadang kalau kita jelasin efek samping, kalau nggak muncul malah takut. Ini saya efektif nggak kerjanya? Iya ini obatnya beneran nggak sih jalan gitu. Jadi kadang berharap ada efek sampingnya gitu. Padahal nggak, itu sebenarnya untuk mengetahui atau mengasih tahu pasien aja kalau memang obat ini memiliki efek samping seperti itu. Ya, jadi bisa jadi orang ini menimbulkan efek samping obatnya di orang tertentu, bisa jadi enggak gitu. Iya, dan efek sampingnya juga bisa beda-beda ya kan. Dan gejalanya bisa beda-beda. Nah, semisal dok, setelah pengobatan rutin secara 6 bulan dan tidak cheating ya dan komit lah gitu ya. Karena akan jadi bahaya kalau dia resist ya. Dan itu harus diulang lagi dari awal katanya dok ya. Nah, bisa nggak atau memungkinkan nggak nanti ke depan mereka akan reinfected, kembali terinfeksi lagi? Mungkin. Kalau ditanya mungkin atau enggak, pasti mungkin ya. Jadi mungkin ya memang pasien-pasien yang sudah terkena TB dan sudah sembuh, kita sebut dengan bekas TB paru. Ya, jadi sebutannya bekas TB paru. Jadi bekas TB paru ini juga kadang ya itu ada juga beberapa gejala-gejalanya. Ya mungkin tadi kalau memang kerusakan parunya lumayan ya kayak itu ngos-ngosan jadinya ya kan, tapi dia tidak menimbulkan TB aktif lagi. Ya, cuman dia masih bisa memungkinkan untuk terkena reinfected lagi atau jadi TB paru relapse kalau kita bilang, jika ya itu dia terinfeksi oleh orang yang kita nggak tahu ternyata lagi aktif banget, kumannya banyak, kemudian daya tahan tubuhnya juga tidak baik. Jadi masih memungkinkan walaupun resikonya mungkin lebih kecil karena gimana pun tubuh sudah mungkin punya memori ya kan itu ya. Tapi masih mungkin bisa terkena. Terus ditambah ternyata dia abis ini ternyata ada gulanya. Waduh. Gulanya tidak terkontrol dengan kondisi bekas parunya yang dulu itu juga tidak bersih, tidak benar-benar tuntas. Tuntas sih mungkin, tapi benar-benar mungkin masih ada sisa luka-lukaan gitu. Dan dia ternyata ada sekarang baru tahu ada gula. Kadang-kadang kita cek lagi dan ternyata ada yang positif lagi gitu. Jadi kadang ada beberapa pasien yang takut kalau misalnya kena lagi, tapi ya gimana kalau memang harus kita obati, kita tetap kasih encourage ke pasien harus diminum obat. Harus diminum ya. Oke, terima kasih Dokter Maria. Sebenarnya banyak mau ditanyakan tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi ya. Yap. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, tidak mengalami TBC, dan kalaupun yang sedang mengalami TBC segera periksakan dokter, segera berobat dan jangan cheating ya. Jangan putus obat. Jangan putus obat, itu yang penting. Terima kasih Dokter Maria, sehat terus. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Maria. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan paru Anda supaya nggak mengalami TBC. Kalaupun Anda batuk sudah lama, periksa ke dokter dan jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa.